Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang hak kekayaan intelektual yang dimana temanya pelanggaran hak cipta oleh PT Inul Vista. Loh, Elsa? Elvina? Kita kesini sama siapa? Sendiri. Oh, kenapa? Lagi nunggu Cika. Oh, sama Kak Heran di Inul Vista. Mau ikut? Boleh nih, boleh. Ayo, yuk. Halo guys. Hai, ada Elsa juga. Iya, tadi ketemu Elsa di depan. Dia mau ikut kita karaoke. Oh iya, yuk. Ya apa? Ikut aja. Tapi itu Indonesia yang ada kasus itu nggak sih? Lagi viral tau? Emang iya ya? Iya. Ini gue ada videonya sih. Boleh nggak? Boleh. Itu mending nonton videonya sambil makan aja. Oh boleh. Jadi kan jam reservasi karaoke kita masih lama. Oke. Yuk. Mau lihat videonya nggak? Boleh. Ini videonya. Inul Daratista terus digoyang masalah. Kini pasca kasus dugaan pelanggaran hak cipta karaoke miliknya yang sudah P21 alias menunggu sidang, Inul seolah makin terjepit. Bukan hanya bakal digugat 250 miliar, namun menurut pihak label rekaman selaku pelapor bisa saja hingga 1 triliun rupiah. Tidak main-main, gugatan itu baru dari satu label. Di luar itu sudah menanti gugatan dari grup band Raja. Soal angka, kemungkinan bisa di kisaran yang sama, 250 miliar hingga 1 triliun. Semua itu merupakan babak baru kasus dugaan pelanggaran hak cipta bisnis karaoke Inul. Tindakan atau sikap dari seorang pengusaha karaoke di mana dia harus menghargai hak-hak moral, hak cipta dan hak terkait di dalamnya. Ancaman hukuman dan denda kini membayangi Inul dan harus dihadapi. Tak ada lagi langkah mundur karena pihak kepolisian sudah memberi sinyal kalau berkas perkara bisnis karaoke-nya akan segera disidangkan. Lalu dengan lantang pihak band Raja menuntut pertanggungjawaban atas lagu-lagunya yang diputar di tempat karaoke Inul tanpa izin. Usaha karaoke itu kita periksa, ya. Dan beberapa diantaranya sudah masuk dalam penyidikan dan ada 2 yang sudah P21, artinya berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan kita terima P21-nya, kita kirimkan tahap kedua. Tinggal dibuatkan kapan jadwal sidangnya. Sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta bisnis karaoke Inul bakal segera digelar. Grup band Raja dan sebuah label sudah menyiapkan amunisi untuk berperang lawan Inul. Tapi apa sebenarnya bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan tempat karaoke Inul? Benarkah memasang lagu tanpa izin? Lalu apa kata Anang Hermansyah yang juga mempunyai bisnis karaoke? Itu harus. Kalau di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 9 huruf F itu jelas pengumuman lagu itu, pertunjukan lagu ciptaan, pertunjukan ciptaan itu dilindungi undang-undang dan harus izin kepada pencipta. Hak cipta lagu memberikan status sosial bagi pemilik hak cipta lagu tersebut dan memberikan cermin bagi pemerintah dalam upaya-upaya meminimalisir pelanggaran hak cipta lagu tersebut. Banyaknya pelanggaran hak cipta menimbulkan harus adanya perlindungan terhadap para pencipta lagu, pemegang hak, dan pengguna hak cipta. Berikut kelompok kami akan membahas permasalahan tersebut. PT Vista Pratama, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi karaoke Inul Vista, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. Nagaswara selaku penggugat menganggap Inul Vista melanggar hak cipta dengan mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu. Nagaswara yang turut merasa dirugikan oleh Inul Vista melapor ke Mabes Polri pada Jumat 8 Agustus 2014. Pihak Nagaswara telah melakukan gugatan kepada PT Vista Pratama. Dalam hal ini, Inul Vista dianggap telah menggunakan video klip bajakan dalam lagu-lagu milik Nagaswara di rumah karaoke-nya.
PT Nagaswara memperkarakan Inul Vista karena menampilkan video klip Barabere yang dinyanyikan Siti Badriah dan lagu 1 Jam Saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik tanpa izin terlebih dahulu kepada PT Nagaswara. Menurut Otto Hasibuan selaku kuasa hukum PT Vista Pratama, yang dilakukan pihak Inul Vista sudah benar. Pihak Inul telah membayar royalti setiap tahun kepada Nagaswara. Dalam hal ini, sebagai penggugat melalui lembaga manajemen kolektif LMK seperti WAMI, Wahana Musik Indonesia, Inul Vista sudah meminta izin kepada WAMI untuk menaruh lagu-lagu milik Nagaswara di rumah karaoke-nya. Namun, WAMI tidak memberikan video klip asli seperti yang dipermasalahkan oleh Nagaswara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sangat penting bagi suatu karya, baik dalam ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Dengan menghargai hasil karya seni yang inovatif dan kreatif dari pencipta tersebut, agar dapat diterima dan tidak dijadikan untuk menjatuhkan hasil karya seni tersebut, dan berguna untuk perusahaan dan industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian negara.